Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Ini dia KD-nya. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 4, tema 7, subtema 2, muatan IPA. Nah, sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Kalau anak-anakku sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Mantap sekali. Ayo anak-anak, kita melakukan percobaan terlebih dahulu. Pertama, tutuplah pintu dan jendela kamarmu serta gorden jika ada. Yang kedua, nyalakan lampu di kamarmu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kamarmu? Yang ketiga, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam kamarmu sekarang? Silahkan catat hasil pengamatan kalian ke dalam buku tulis. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bahas berdasarkan percobaan kalian tadi. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Dan apa pula yang menyebabkan lampu tidak menyala? Mari kita simak jawabannya. Jadi, anak-anak, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka otomatis lampu itu akan menyala. Sekarang kita lakukan percobaan yang lainnya ya. Pertama-tama, siapkan penggaris plastik dan potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Kemudian, gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris tersebut pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Yeay, potongan-potongan kertasnya berebut menempel di penggaris. Kok bisa? Begini ceritanya ya anak-anak. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpisah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, selanjutnya mari kita baca teks berikut yang berjudul listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala,
Artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, anak-anak, dari teks ini kita jadi tahu apa itu listrik statis dan listrik dinamis. Sekarang, Ibu minta kalian untuk menyebutkan atau menuliskan pengertian dari listrik statis dan listrik dinamis menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar beberapa alat elektronik sebagai berikut. Yang pertama ada senter. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Kemudian ada kipas angin. Apa sih yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Lalu ada setrika. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Kemudian yang terakhir ada lemari pendingin atau kulkas. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Mari kita jawab pertanyaannya secara bersama-sama ya. Jadi anak-anak, peralatan elektronik itu dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi beberapa energi lain loh. Contohnya, saat arus listrik mengalir melewati bohlam atau lampu, maka bohlam itu akan menyala. Dengan kata lain, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Kemudian, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor tersebut akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Artinya, energi listrik dapat berubah menjadi energi panas. Kemudian pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, itu dia jawabannya anak-anak. Sekarang sudah pada tahu kan? Oke, sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini tentang listrik statis dan listrik dinamis, mari kita sebutkan peralatan elektronik yang ada di sekitar kita beserta fungsinya. Yang pertama ada lampu, berfungsi sebagai alat untuk penerangan. Yang kedua ada AC, berfungsi untuk mendinginkan ruangan. Yang ketiga ada setrika, berfungsi sebagai alat untuk merapikan pakaian. Yang keempat ada televisi, berfungsi untuk menyaksikan tayangan berupa informasi dan hiburan. Yang kelima ada kulkas, berfungsi untuk menyimpan dan mendinginkan makanan atau minuman. Dan yang terakhir ada penanak nasi, yang berfungsi untuk memasak nasi. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.